Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah al-malikul mu'abbad wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyati wa junudi wa ansarihi ila yaumil ma'ad. Pemirsa, sahabat Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, pada kesempatan ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat menjalankan segala aktivitas kita dengan baik, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, para sahabat dan pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita kelak akan mendapatkan asy-syafaatul 'udbah dari beliau. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan doa yang dibaca ketika kita mendapatkan kesulitan dan ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat penting, di mana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya kami bacakan, wa ra'ayna fi an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni la'alamu kalimatan la yaquluha makrubun illa purrija anhu kalimatu akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam panada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang masalah doa yang kita baca ketika kita dalam kesulitan dan ketika kita dalam menghadapi perkara yang sangat penting, yaitu di mana hadis yang sanadnya dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan kajarkan kepada kamu sebuah kalimat yang tidak dibacakan dibacakannya oleh orang yang mendapatkan kesulitan pasti akan dibebaskan, yaitu kalimat atau doa Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Sebagaimana kita maklumi, Nabi Allah Yunus alaihi salam mempunyai umat, dan umatnya selalu diajarkan untuk beriman kepada Allah, untuk selalu taat kepada Allah, tapi umatnya tidak mau mendengarkan Nabi Yunus alaihi salam. Sampai-sampai Nabi Yunus alaihi salam itu purik, mutung atau ngambek meninggalkan umatnya. Dia pergi jauh, Nabi Allah Yunus alaihissalam sampai ke tepi laut. Ketika berada di tepi laut, Nabi Yunus alaihissalam melihat ada sebuah kapal, sebuah perahu. Lalu Nabi Yunus alaihissalam minta izin kepada yang punya perahu itu untuk menumpangi di perahu itu. Ketika Nabi Allah Yunus alaihi salam berada di perahu tersebut, maka perahu itu agak goyang karena kebanyakan muatan. Akhirnya oleh pemilik kapal itu diumumkan untuk diundi. Salah satu dari penghuni kapal itu harus dilemparkan ke laut. Dicatatlah nama-nama tersebut, lalu dikocok. Setelah dikocok, dikeluarkan. Yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dikocok yang keluar Nabi Yunus alaihissalam, akhirnya pemilik kapal mengatakan, jangan ini orangnya yang
dibuang ke laut. Karena orang ini orang baik, tutur katanya baik, sifat-sifatnya baik. Lalu Nabi Yunus alaihissalam dimasukkan kembali, lalu dikocok ulang. Begitu kocok ulang, lalu keluar Nabi Yunus alaihissalam lagi yang keluar namanya. Akhirnya dimasukkan kembali, lalu dikocok lagi. Kata Nabi Yunus alaihissalam, tidak usah dikocok lagi, biar saya langsung melemparkan diri saya ke laut. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam melemparkan dirinya ke laut, lalu dimakan oleh ikan yang sangat besar. Ketika berada di dalam ikan selama 40 hari, Nabi Yunus alaihissalam selalu meminta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana yang sering kita dengarkan, yang sering kita mendapatkan pelajaran dari guru-guru kita, ucapan Nabi Yunus alaihissalam adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kalimat yang sering diucapkan dan terus diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, yang artinya adalah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah doa yang dibaca ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan persoalan yang sangat penting, yang sebagaimana dibacakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Wa an Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa da'watu dzinnuni idza da'a rabbahu wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam riwayat saat ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika bermunajat kepada Tuhannya di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus berdoa bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lam yada, kata Rasulullah, biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba lahu. Tidak akan sekali-kali berdoa dengan doa ini oleh seorang yang muslim dalam menghadapi sesuatu, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau kesulitan kita ingin selesai, persoalan-persoalan yang membelit kita akan selesai, persoalan-persoalan yang kita hadapi akan selesai, maka mari sama-sama kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan itu yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam selama 40 hari ketika berada di perut ikan yang sangat besar. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlempar ke daratan. Dan ketika di daratan, Nabi Allah Yunus alaihissalam sangat lemah fisiknya, sangat lemah badannya, karena selama 40 hari tidak makan dan tidak minum. Dan di daratan, di tepi pantai itu sangat kepanasan, lalu Allah tumbuhkan sebuah pohon. Ketika itu pohon tumbuh langsung besar dan menjadi payung bagi Nabi Allah Yunus alaihi salam. Setelah Nabi Yunus badannya merasa segar, merasa sudah pulih kembali, lalu Nabi Yunus pulang ke daerahnya, ke kampungnya, untuk membimbing umatnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dan ini tentunya bagi kita semua pasti akan bisa dan hafal tentang doa ini, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.